Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengurangi plagiasi pada tulisan kalian. Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Oke, di video kali ini kita akan berbincang ya mengenai plagiasi. Dalam sebuah tulisan apapun itu, kita tidak boleh melakukan plagiat. Artinya kita mengklaim bahwa tulisan yang kita tulis adalah tulisan kita, padahal kita ambil dari tulisan orang lain ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apalagi dalam tulisan karya ilmiah seperti skripsi ya. Nah, biasanya pihak kampus selalu menetapkan similarity atau plagiasi ini maksimal 30%. Kalau di kampus saya biasanya 20%. Ya macam-macam ya, tergantung dari kampus. Kalau masih 30 sepertinya itu masih terlalu besar ya. Biasanya di 25, 20 atau bahkan ada yang menetapkan 15% tingkat plagiasi maksimalnya. Nah, tentu ini perlu kita siasati agar plagiasi atau similarity yang ada pada tulisan kita ini kecil ya. Mungkin mencapai 10% atau 15% gitu ya. Nah, ini harus diantisipasi agar tulisan kita tidak terindikasi plagiat. Nah, sebetulnya tulisan kita terindikasi plagiat itu kalau tidak mencantumkan sumber gitu ya. Kita mengklaim kalimat orang, kita mengklaim tulisan orang menjadi tulisan sendiri. Nah, maka dari itu ada teknik kutipan ya. Ada teknik kutipan agar kita mempertanggungjawabkan dan sebagai penghargaan kepada tulisan yang kita jadikan acuan atau referensi. Nah, teknik kutipan sendiri kan contohnya ya, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kalau langsung itu kita mengutip persis sama kalimatnya dengan yang kita kutip atau kita ambil dari sumbernya. Jadi persis sama kita simpan di tulisan kita. Itu akan jadi plagiat kalau misalnya kita tidak mencantumkan sumbernya. Beda kalau kita cantumkan sumber ya, ada sumbernya, terus kalau kita ngutip ada di halaman berapa, di buku apa, karangan siapa gitu, itu tidak terindikasi plagiat. Namun ini akan terdeteksi oleh similarity gitu ya. Jadi hal yang terbaik adalah kita memparafrase, atau kita gunakan teknik kutipan tidak langsung. Jadi kita tidak mengutip persis sama, kita mengutip dengan menggunakan atau kita menyajikannya dengan kalimat kita sendiri tanpa mengurangi inti dari kalimat yang kita kutip gitu ya. Jadi salah satu saran bagi teman-teman kalau ingin plagiasinya kurang itu adalah, atau plagiasinya kecil adalah, kita perbanyak kutipan tidak langsung ya. Tetap meskipun itu kita tidak disamakan dengan kalimat yang aslinya, kita harus tetap cantumkan sumber. Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya satu-satunya cara untuk agar terhindar dari similarity yang tinggi atau plagiasi yang tinggi adalah memparafrase. Ya, nggak ada teknik lain lagi ya. Kita memparafrase. Tetap kita harus cantumkan sumber kalau kita mengutip, tapi kita lakukan parafrase, atau lebih banyaknya dominan kita harus perbanyak kutipan tidak langsung. Nah, cara parafrase ini ada beberapa tips ya yang sederhana ya. Nanti mungkin kalau secara detail nanti saya akan tunjukkan contohnya. Yang pertama, kita bisa mengubah kalimat ya, misalnya dari kalimat aktif menjadi pasif, yaitu salah satu parafrase sederhana lah.
Itu kan tidak mengurangi inti dari tulisan itu atau kalimat itu. Atau hal yang lazim digunakan adalah kita membaca paragraf. Yang kedua ya, kita baca paragraf, kita pahami, kemudian kita tuangkan dengan kata-kata sendiri. Namun tetap harus cantumkan sumber. Itu ya yang kedua, tips parafrase yang sederhana. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan persamaan kata ya atau sinonim. Itu kita harus benar-benar tahu ya persamaan kata tentu yang masih relevan dan baku. Jangan sampai persamaan kata yang kita gunakan adalah persamaan kata yang tidak baku ya, dan harus sesuai dengan karya tulis kita, karena memang skripsi merupakan karya tulis ilmiah ya, bahasanya pun harus terkesan ilmiah juga ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini cara yang tersingkat, kita gunakan software atau website penyedia parafrase. Namun cara ini tidak saya sarankan karena itu yang bekerja mesin, sehingga banyak kekeliruan ya biasanya ya. Sehingga kalau kita baca hasil parafrase dari software itu jadi kurang enak dibaca gitu ya. Tetap kita harus perbaiki lagi kalimatnya. Nah, itu cara mengurangi plagiasi adalah salah satu cara itu ya. Satu caranya itu adalah dengan memparafrase kalimat yang kita kutip. Nah, apapun kutipan kamu, kalian harus mencantumkannya di daftar pustaka. Itu adalah etika kita saat membuat tulisan, apalagi karya tulis ilmiah ya. Kita harus selalu mensitasi, kita harus selalu cantumkan di daftar pustaka tulisan-tulisan yang kita kutip. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.